Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya, wasyuhada, wassalihin, wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Maliki al-Hasani. Amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anbarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzahim akhi Ad-Dhahhak bin Muzahim, Al-Imam Al-Kabir Hafizul Asri Salul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Sumal Makki, Maulidu bil Kufah bisanati sab'in wa mi'ah, wa talabul hadisa wa hadasa bal gulam wa hadasun bal gulam walakil kibar wa hamala anhum ilman jamma. Al-Imam Sufyan bin Uyainah ini seorang alim, imam besar, lahirnya di Kufah, kemudian hijrah ke Mekah, lahir pada tahun 107 Hijriah, belajar hadis dengan ulama-ulama besar, ya. Dia termasuk ulama ahli hadis dan termasuk orang aulia min auliaillahi ta'ala. Di antara hikmah beliau, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, man kanat maksiatuhu fi syahwah farju lahu taubah. Siapa yang maksiatnya itu karena syahwat, maka ada harapan untuk dia bertobat. Jadi mudah orang kalau maksiatnya itu karena syahwat, itu dia akan mudah untuk diharapkan bertobat. Fa inna Adama asa mustayyan faghfiralah, karena sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah karena keinginan. Sayyidah Hawa ngajak mendekati Sajaratul Khuld, karena keinginan. Faghfiralah, maka Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat maksiatu fi kibrin fasa ala sahibil la'nah. Tetapi kalaulah maksiatnya karena kesombongan, maka
dikhawatirkan orang yang melakukan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bermaksiat itu ada dua sebabnya. Satu karena memang nafsu, ingin, maksudnya keinginan. Yang dua karena kesombongan. Kesombongan. Kalau orang yang bermaksiat memang karena ingin, dia kepingin, ini lebih mudah untuk bertobat, diharapkan untuk bertobat. Tetapi kalau orang bermaksiat itu karena kesombongan, sombong dia bermaksiat, maka dia akan dikhawatirkan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in. Karena sesungguhnya iblis itu bermaksiat kepada Allah mustakbiran karena sombong, falu'in, maka iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam ya dikatakan bermaksiat tetapi mustahian, bukan karena kesombongan Nabi Adam. Ya. Mendekati buah khuldi itu, sajaratul khuld, ya. Itu bukan karena kesombongan, tapi karena ingin. Sayyidah Hawa ngajak ingin. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis yang disuruh sujud sama Nabi Adam gak mau. Itu kenapa nggak mau dia bermaksiat kepada Allah? Itu karena kesombongan. Maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau bermaksiat itu jangan karena sombong. Minum bir, mabuk, ini untuk kesombongan aja. Bukan ini bir ini sebenarnya tak enak, pahit, tak sedap, tapi dia cuma ini karena kesombongan aja, gaya sombong. Kalau tak mabuk tak hebat, kalau tak minum tak hebat. Itu namanya orang bermaksiat karena kesombongan. Itu jauh lebih berbahaya dengan bermaksiat karena dia ingin, kepengin. Kayak apa sih rasanya sih bir itu? Macam orang minum kok macam sedap. Dia karena ingin. Nah, beda dengan gaya tak hebat lah kalau tak minum tuh. Padahal dirasa dia bukannya enak, tapi hanya karena kesombongan. Ini dua orang yang sama-sama mabuk, tetapi yang satu bisa mudah diharapkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu dia akan dekat dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan yang berbeda. Itu hikmah yang pertama. Jadi janganlah kita naudzubillah subhanallah. Jadi yang namanya manusia mungkin kadang-kadang terpeleset melakukan kemaksiatan, tapi jangan karena kesombongan, ngeri. Ya. Kalau karena kesombongan itu memang betul-betul sengaja lah. Habis-habisan nanti. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan arba'un nasi manzilatan man kana bainallahi ta'ala wa baina ibadihi. Orang atau manusia yang paling tinggi derajatnya yaitu orang yang berada di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Maksudnya posisinya itu. Posisinya di antara Allah dan hamba-hambanya. Maksudnya gimana? Contohnya siapa? Wahumul al-anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya yaitu orang yang posisinya antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Maksudnya siapa mereka? Wahumul al-anbiya. Pertama yaitu para nabi. Para nabi kok maksudnya gimana? Para nabi ini posisinya antara Allah dan umatnya dan hamba-hambanya. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengayomi hamba-hamba Allah, berdakwah, membantu ini. Jadi posisinya antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Begitu juga para ulama. Para ulama apa tugasnya? Dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berinteraksi dengan hamba-hamba Allah, ngajarin, memberi tausiah, memberi nasihat, membantu dengan pikiran, mengasih solusi. Ulama menyebarkan ilmu, mengajari adab.
menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, terus aktivitasnya setiap hari ini ngayomi dengan hamba-hamba Allah. Itu orang yang paling tinggi derajatnya. Karena ada orang dia tidak begitu, dia cuma kepada Allah saja, ibadahnya rajin dia impor, sholat apa, tapi untuk sendiri saja duduk di pojok sendiri. Bagus, ya bagus, tapi tidak arfa'u darajatan, bukan orang yang paling tinggi derajatnya. Dia hanya maksudnya dia fokus kepada dirinya sendiri. Tentu orang soleh berzikir apa ibadah sholat, tapi dia sendiri terus sendiri. Dia tidak bersama dengan berdakwah dengan perkara orang-orang yang membutuhkan nasihat, menasihati orang yang membutuhkan ilmu dikasih ilmu, orang yang butuh ditunjukkan hal-hal yang baik ditunjukkan. Ini orang ini peduli kepada manusia lain, punya jiwa dakwah. Nabi apa tugasnya? Ya begitu. Nabi enggak, tugasnya enggak sendiri aja ibadah sendiri saja, enggak. Tapi dia datang ke manusia, ke orang-orang, datang didakwain. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Ya. Jadi fokus tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengayomi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling tinggi derajatnya. Jadi mereka itu siapa? Ya, anbiya nomor 1 para nabi, nomor kedua para ulama. Karena makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi, karena dia samanya maksudnya gimana? Ya, yang diajarkan ilmu, yang dipentingkan ilmu, kemudian dia berdakwah kepada hamba-hamba Allah. Ya, para nabi kan begitu. Para nabi ya dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para ahli warisnya, ilmu diturunkan ke ilmu Rasulullah, diturunkan kepada sahabat, tabi'in, terus kepada para ulama juga didakwahkan. Makanya derajatnya para ulama ya itu termasuk derajat yang tinggi, yaitu setelah para anbiya. Ya maklum karena ahli warisnya para nabi. Waqala yang berikutnya, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, laisa yadurrul madhu man arafa nafsahu. Pujian itu tidak berbahaya bagi orang yang mengenal dirinya sendiri. Pujian itu tidak berbahaya bagi orang yang mengenali dirinya sendiri. Maksudnya dipuji orang ini sebetulnya ada bahayanya bagi orang yang nggak tahu dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Kadang orang dipuji orang itu melambung. Oh, melambung, dadanya langsung kembang, lain gayanya lain, ada ujubnya di situ, keluar sombongnya di situ, bahaya. Jadi dipuji orang itu juga punya efek yang negatif. Kalau yang dipuji itu orangnya memang belum siap. Tetapi kalau orang ini dia sudah tahu kapasitas dirinya, paham dirinya sendiri, dipuji orang nggak ngefek. Kalau nak puji aku setinggi langit, nah apa? Biasa saja, aku tahu aku bukan siapa-siapa kok. Nggak ngefek pujian itu. Orang itu sudah betul-betul paham tentang dirinya sendiri. Jadi hati-hati, jangan dipuji orang melambung, orang yang hatinya masih perlu diperbaiki. Dihina orang, ngamuk-ngamuk, ya. Maunya hidup dipuji terus, hidup maunya dipuji terus. Nah, ketika ada orang mencela dia, tak bisa terima habis-habisan. Dipuji bukan main melambung. Nah, ini betulnya, ini hati yang masih perlu terus diperbaiki, Terakhir, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan,
Al-ayyam salah satu. Hari itu ada 3. Hari-hari itu ada 3. Amsun hakimun mu'adzibun taraka hikmatahu fik fa abqaha alaik. Yaitu pertama kemarin. Kemarin adalah hakim yang mengajari adab, mengajari adab dan meninggalkan hikmahnya kepadamu. Fa abqaha alaik, dan menetapkan hikmah itu pada dirimu. Maksudnya apa? Hari itu ada 3 yang itu kemarin. Kemarin ini adalah pengalaman, pengajaran bagi diri kita. Hikmah, kita bisa mengambil hikmah dari hal-hal yang telah lalu. Itu kemarin. Ada begini, oh jadinya begini, ada begini, ada begini, jadinya begini. Nah itu merupakan satu pelajaran. Nah, yang sudah lalu ini jadikan satu pelajaran lah, bahasa sekarang gitu. Wal yawma sadiqun muwaddi' kana anka qawilul ghaibah hatta ataka walam ta'tihi bahwa angka syari'ul dha'n. Kemudian hari ini adalah teman yang akan meninggalkanmu, yang lama sekali engkau tidak ketemu. Yang hari ini yang dia mendatangimu dan engkau tidak akan pernah bisa mendatanginya lagi. Dia kawan tapi lama tak ketemu sekali tak, nanti tidak bisa ketemu lagi. Bahwa anta syari'ul dha'n, dan itu nanti dia akan cepat pergi hari ini. Wagadan, jadi maksudnya itu teman ya, digunakan yang bagus hari ini, jangan disia-siakan, dia cepat pergi ya. Kau nunggu hari ini, kita nunggu hari ini lama loh. Kita nunggu datangnya hari ini lama. Berpuluh-puluh tahun kita baru sampai kepada hari ini. Dah sampai, slow aja, santai aja. Nunggu besok tanggal sekian, puluhan tahun kita, tergantung umur kita berapa. Kita nunggu datangnya hari ini. Begitu udah datang, slow. Tak ada kesemangatan apa, bikin apa hal-hal yang positif, slow. Nah, cobalah kita jadikan umpamanya. Jadikan hari-hari kita itu seperti contoh. Kita punya planning semacam hari raya Idul Fitri lah katakan. Kita tunggu nih mulai Ramadan awal, ditunggu Idul Fitrinya, ditunggu tuh. Tapi begitu sampaikan gitu, apa kita lakukan? Kalau kita sudah punya planning, itu banyak kita lakukan. Aku nak gini, banyak kita laksanakan. Cuman waktu itu sebentar. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah Syawal tanggal 2, begitu cepat. Jadi hari ini adalah sesuatu yang kita tunggu udah lama, tapi dia akan cepat pergi. Kita bersamanya sebentar saja, dan kita tidak akan pernah bisa bersamanya lagi. Maksudnya gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian wagadan, besok la tadri atakunu min ahlihi aw la takun. Sedangkan besok engkau tidak tahu apakah engkau termasuk ahlinya atau tidak. Maksudnya apakah kau besok masih bisa ketemu apa tidak. Besok itu enggak tahu, Allah alam. Apakah besok masih bisa ketemu besok, apakah masih hidup apa tidak. Nah itulah di antaranya. Maksudnya apa nih? Jadi kita ini tak tahu nasib besok macam mana. Jadi ini semuanya 3 hikmah ini, 3 hari ini, kemarin, hari ini dan besok ini maksudnya nasihat dari Imam Sufyan bin Uyainah untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal ya. Yang sudah lalu jadikan pelajaran, hari ini digunakan dengan semaksimal mungkin, dia akan cepat pergi. Sedangkan hari esok karena kita tak tahu besok masih hidup atau tidak, ya sudah, kita harus betul-betul kita gunakan waktu kita di hari ini. Besok kalau alam tak tahu. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.